Kita semua harus teguh berpegang pada prinsip bahwa ini adalah gerakan damai tanpa kekerasan untuk perubahan. Ini adalah revolusi damai yang memang diperlukan untuk mengubah Indonesia yang makin lama semakin tenggelam karena kelakuan para pejabat dan elitnya. Tetapi kita jangan sekali-kali masuk ke area kekerasan. Sederhana, ada studi akademik dari beberapa universitas di luar negeri bahwa ternyata dari puluhan kasus gerakan rakyat menumbangkan rezim koruptif dan otoriter, 2/3 itu berhasil karena menggunakan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. Sementara sepertiga yang lain mentolerir cara-cara kekerasan, akhirnya justru gagal. Kenapa? Karena dari kasus di mana revolusi damai terjadi, menumbangkan rezim otoriter dan korup, itu kalau mereka menggunakan prinsip damai dan tanpa kekerasan, simpati rakyat akan luar biasa. Dan yang kedua, akan dapat simpati dari media dalam maupun luar negeri. Nah, biasanya yang melakukan kekerasan justru pihak yang berkuasa. Mereka merancang supaya gerakan damai itu bisa dibelokkan jadi gerakan kekerasan, supaya tokoh-tokohnya, pemuda-pemuda bisa ditangkepin dengan alasan mereka memicu kekerasan. Tapi sejarah di dunia dan Indonesia menunjukkan yang memicu kekerasan, yang mencoba menghancurkan gerakan damai, itu juga justru anasir-anasir, antek-antek dari rezim yang berkuasa. Misalnya dalam sejarah Indonesia, gerakan Malari, Ariman, dan lain-lain, itu kan damai hanya dari UI, Salemba, ke Istana, dari Trisakti dan lain-lain ke Istana. Tetapi Jenderal Ali Murtopo kirim rambut cepat untuk bakar Senen. Terjadilah kebakaran besar, korbannya banyak, yang sebetulnya dipicu, dirancang oleh Ali Murtopo dan kawan-kawan, tapi disalahkan bahwa ini digerakkan oleh tokoh-tokoh mahasiswa dan sipil. Bang Buyung ditangkap, Ariman ditangkap, dan sebagainya. Jadi teknik dari rezim otoriter untuk berkuasa adalah menghancurkan gerakan damai dengan menciptakan kerusuhan yang mereka ciptakan. Ini terjadi juga pada kami, pengalaman pribadi. Pada saat kami waktu itu demonstrasi kenaikan harga BBM, zaman Presiden SBY, ya, kepala BIN-nya pada waktu itu membayar aktivis kacau untuk membakar 5 mobil plat merah di depan Atma Jaya. Rusuh, kebakar, langsung diumumkan bahwa di belakang pembakaran mobil itu adalah Rizal Ramli, sehingga saya nyaris dijadikan tersangka. Padahal ini permainan kantor intelijen. Nah, demikian juga pada saat Pilpres 2019, ada puluhan ribu mahasiswa, rakyat demonstrasi di depan KPU, damai sampai jam 7 malam. Kemudian pimpinan-pimpinannya telepon saya, "Bang, kita tarik nih, kita udah selesai ini." Apa yang terjadi? Begitu mahasiswa mau pulang, datanglah 200 rombongan perusuh, bakar-bakaran di sekitar Sudirman, di depan KPU, kabur ke Tanah Abang, tembak-tembakan, dan sebagainya. Mereka bukan mahasiswa, mereka bukan bagian dari oposisi. Tapi begitu dibuka bajunya, ternyata mereka seluruh badannya penuh tato di depan maupun di belakang. Itu jelas bukan mahasiswa. Karena mahasiswa kalau tato paling hanya 3-5 aja. Buat pemanis doang gitu loh. Buat supaya pacarnya tertarik. Bukan seluruh badan.
orang Islam juga nggak bakal nggak setuju sama tato. Jadi siapa mereka ini? Ternyata mereka adalah preman yang memang dipelihara. Adalah Jenderal Counterintelligence yang main, saya nggak usah sebutin namanya saja. Tapi berhasil kemudian dikeluarkan laporan dan narasi malam itu juga bahwa ini semua digerakkan oleh oposisi dan lain-lain dan sebagainya. Narasinya itu sudah disiapkan, ya media nggak awas, nggak teliti, langsung aja muat ikutin narasi para pemain ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada kerusuhan besar di Indonesia, itu pasti pemicunya yang kuasa, yang ingin mempertahankan kekuasaan all out. Saya berikan contoh, 3 bulan yang lalu teman-teman mahasiswa mau demo besar di istana. Tapi diciptakan gerakan perusuh baru lagi, pada hari yang sama bakal ada demo para perusuh dimulai dari Glodok dengan tujuan bakar-bakaran supaya ini berkembang jadi gerakan anti Cina. Bagusnya teman-teman pemuda mahasiswa tahu rencana operasi counterintelligence ini, malam itu semua menghentikan kegiatan rencana demonstrasinya. Besoknya apa yang terjadi? Ada puluhan tank, ada ribuan tentara, lain-lain, nggak terjadi apa-apa. Jadi sekali lagi, biasanya yang bikin rusuh itu justru kelompok-kelompok otoriter pembela status quo. Ya, itu cara mereka menyelamatkan diri. Nah, saya minta rakyat biasa, pemuda dan mahasiswa, awas, hati-hati terhadap pendomplengan ini. Ya, kepada media juga jangan sembarangan main tuduh, periksa dulu. Jadi kami ingin ingatkan, gerakan rakyat tidak bisa dihindari. Gerakan pemuda dan mahasiswa memenuhi panggilan sejarah untuk melakukan perubahan, karena pemerintah ini tidak becus bekerja, penuh KKN, sangat otoriter dan anti demokrasi. Cuman hati-hati, ya kan? Kita juga tahu kok siapa yang menggerakkan kerusuhan di Indonesia. Terima kasih. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan,
mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.